Dengan proyeksi dari Bank Dunia bahwa perekonomian global akan tertekan di tahun ini dan juga Indonesia yang hanya akan mampu mencatatkan pertumbuhan 0%. Kita coba ulas lengkapnya dan sudah tersambung bersama kami melalui Zoom dengan Bapak Peter Abdullah, Direktur Riset Core Indonesia. Selamat siang Pak Peter. Selamat siang Mas Fajar. Ya, Pak Peter, ini Bank Dunia baru saja merilis salah satu proyeksinya terhadap ekonomi global minus 5,2%. Dan termasuk juga Indonesia yang kontraksinya bahkan cukup dalam hingga 0%. Apa yang kemudian bisa kita lihat dari proyeksi Bank Dunia ini? Ya, kalau kita lihat dari proyeksinya Bank Dunia dengan angka yang kontraksi yang begitu besar, itu artinya yang mengalami kontraksi itu banyak negara. Ya, karena kalau selama ini umumnya kalau seandainya ada beberapa negara yang mengalami kontraksi bisa ditutup dengan pertumbuhan di negara-negara lain. Nah, yang sekarang ini kan kita pahami bahwa wabah COVID itu melanda hampir semua negara dan hampir semua negara mengalami kontraksi. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Ya, tapi secara keseluruhan semua negara itu mengalami kontraksi. Ya. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau kontraksinya menjadi sekitar 5%. Oke, tapi apakah kemudian Anda lihat memang akan sesignifikan itu? Ini minus 5,4%, cukup jauh. Apakah memang negara-negara dengan kontribusi ekonomi terbesar di dunia juga mengalami penurunan yang begitu signifikan, Pak Peter? Ya, itu besar karena memang kontribusi dari penurunan yang ada di negara-negara terbesar, ya, seperti Amerika dan Cina memang sangat besar. Dan tidak bisa ditutup oleh masih terjaganya pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang size-nya kecil. Ya. Oke, tapi apakah kemudian Anda cukup setuju atau bagaimana kemudian pandangan Anda melihat Indonesia hanya diproyeksikan atau diprediksi 0% di tahun 2020 pertumbuhan ekonominya oleh Bank Dunia? Ya, sebenarnya kita tidak mempermasalahkan angka. Ya. Yang kita sama-sama harus kita pahami adalah semua negara itu mengalami kontraksi. Itu poinnya itu ada di sana. Ya. Semua negara mengalami kontraksi. Ya. Masalah hitung-hitungan ya mungkin bisa berbeda-beda. Ya. Kalau Bank Dunia menganggap kita masih 0% itu kita apresiasi karena itu berarti kita dianggap cukup paham terhadap tekanan wabah COVID ini. Ya. Kalau hitungan saya pribadi dengan core ya itu kontraksinya lebih besar. Ya. Lebih besar? Ya, kita perkirakan bergeraknya kita akan mengalami kontraksi antara 0 sampai minus 2%. Ya. Apa kemudian akhirnya indikator utama begitu Pak Peter dari Core sendiri melihat kontraksinya akan cukup besar? Karena kita punya skenario antara 2 sampai minus 2%. Ya. 2% pertumbuhan masih berada di kisaran positif apabila wabah ini tidak berlangsung terlalu lama. Ya, bisa selesai dalam waktu yang cukup singkat. Pada waktu itu kita masih memperkirakan ada skenario wabah COVID ini berakhir di pertengahan tahun. Ya. Tapi ternyata kan kita pahami ya karena vaksinnya juga belum ditemukan, wabah ini akan berlangsung lebih lama. Ya. Dan kita sekarang sudah menerima hal itu, makanya kita melakukan pelonggaran, ya istilahnya berdamai dengan wabah. Ya. Itu disebabkan karena kita memahami bahwa wabah ini tidak akan berlangsung secara cepat. Ya, ini akan berlangsung lebih lama. Dan oleh karena itu dampaknya terhadap ekonomi itu akan menjadi lebih besar, ya karena perekonomian itu terbatasi, yaitu aktivitas ekonomi akan terbatasi jadi lebih lama. Ya. Dampaknya terhadap perekonomian global dan kemudian domestik itu akan menjadi lebih lama. Dan oleh karena itu kita masuk ke skenario yang paling berat, yaitu antara 0 sampai minus 2%. Itu perkiraan kita akan seperti itu. Oke, antara 0 hingga minus 2%. Lantas dengan perkembangan yang ada, begitu terutama dengan rilis kuartal 1 ekonomi hanya tumbuh 2%, begitu apakah kemudian memang bisa kita katakan sepertinya salah satunya proyeksi dari Core ini sangat mungkin sekali tercapai begitu, bahkan menyentuh level minus, Pak Peter? Nah, makanya saya awali tadi, poin kita sebenarnya bukan pada besaran minus. Ya. Karena semua negara memang mengalami kontraksi. Ya. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana setiap negara itu mempersiapkan daya tahan perekonomiannya, ya, mempersiapkan nanti bagaimana saat wabah ini selesai, itu
recovery ekonomi itu bisa berlangsung cepat. Ya. Kan kita tidak menginginkan ya, penurunannya tidak terlalu besar, tetapi recovery-nya lambat. Itu yang tidak kita inginkan. Yang disebut L-shape itu yang kita hindari. Ya. L-shape recovery itu yang kita hindari. Yang kita ingin kita wujudkan adalah V-shape recovery. Jadi turun dan kemudian dengan sangat cepat dia kembali. Ya. Nggak masalah turunnya dalam, asal dia recovery-nya cepat. Begitu ya? Ya. Yang paling penting itu adalah recovery-nya. Oke, lantas dengan skenario new normal begitu, kemudian ada pelonggaran sedikit, kemudian beberapa sektor perekonomian mulai akan dibuka, ini akan cukup membantu recovery lebih cepat atau tidak, Pak Peter? Nah, yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini ya, dengan melakukan pelonggaran, itu adalah sebenarnya lebih utamanya bukan untuk mempercepat recovery-nya, karena recovery itu hanya bisa dilakukan ketika wabahnya sudah selesai. Ketika sudah selesai. Pelonggaran ini kalau saya membacanya lebih kepada memberi ruang gerak, memberi nafas kepada badan usaha, agar supaya badan usaha itu tidak kolaps dulu. Tidak terlanjur kolaps, karena kalau sudah kolaps, ya badan usahanya kolaps, kemudian merambat ke sektor keuangan, itu proses recovery kita menjadi akan sangat sulit. Ya. Jadi pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini akan memberikan nafas kepada dunia usaha agar supaya mereka itu bisa survive, ya, stay alive, sehingga nantinya pada saat wabah ini berlalu mereka bisa dengan cepat recovery. Itu yang menjadi target sebenarnya saat ini. Nah, lantas dari KOR sendiri sebetulnya apa yang kemudian bisa mungkin disarankan untuk kemudian dilakukan oleh pemerintah begitu pada saat ini untuk kemudian tadi menahan agar perlambatan tidak terlalu dalam dan tidak kita lihat efeknya tidak terlalu dalam ke sektor-sektor lainnya. Ya, saya kira apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya arahnya sudah sangat tepat ya, dengan memberikan stimulus, melakukan pelonggaran. Ya. Tentunya ini harus dilakukan dengan tetap mengutamakan kesehatan. Ya. Kita harus mengimbangi ya, bagaimana pelonggaran ini juga tetap mengutamakan kesehatan. Dan oleh karena itu kedisiplinan masyarakat ya terhadap dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan itu harus dijaga. Saya kira peran pemerintah dalam hal ini menjadi sangat penting bagaimana kita menegakkan kedisiplinan masyarakat, melaksanakan protokol kesehatan sehingga dua-duanya bisa kita raih, bisa kita wujudkan, penanggulangannya wabah kita bisa percepat, dan di sisi lain kita juga memberikan ruang bagi dunia usaha agar supaya bisa bertahan. Oke, baik. Kita harapkan memang langkah-langkah yang dilakukan cukup efektif dan sekali lagi ditekankan bahwa masyarakat tetap harus disiplin begitu ya Pak Peter ya? Ya, saya kira begitu Mbak Fajar. Oke, baik. Pak Peter, terima kasih banyak atas ulasannya dan juga analisisnya siang hari ini. Yep. Oke, sama-sama Mas Fajar. Sukses selalu. Ya, pemirsa, IDX Precision Close-nya akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.